kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim Zarub 1 triliun, petinggi Mahkamah Agung? Apakah kalian tidak malu melihat putusan Ronald Tanur yang ternyata di OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan ikatan hakim, tapi kelakuan kalian bobrok, dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selamat siang. Kami tadi sekitar pukul 12 telah diterima di Komisi Judisial Republik Indonesia melaporkan perilaku hakim, dalam hal ini Ibu Sofia Tambunan dan 2 anggota majelis yang telah bertindak secara semena-mena, diktator, dan tidak mencerminkan etik sebagai seorang ketua majelis dan anggota majelis. Karena itu, teman-teman semua, kalian sudah tahu beritanya bahwa sejak sidang dimulai, 3 kali sidang sebelumnya, sebelum tanggal 6 Februari kemarin, di awal tim hukum saya sudah ditegur keras hanya gara-gara tolong menyampaikan pernyataan kepada saya sebagai terdakwa, bahasanya jangan terlalu menekan. Bicara itu adalah saudara Firdaus, Bu Ida Neti, termasuk Ibu Foni. Langsung saya menyatakan sikap di situ. Yang mulia, saya mohon maaf. Nggak ya, bagaimana saya santunnya. Yang mulia, saya mohon maaf. Jika tim hukum saya ini berbenturan dengan hakim dan JPU, saya akan ganti yang bersangkutan. Benar tidak? Benar tidak? Ya. Kenapa? Karena saya ingin sidang benar-benar mencari kebenaran material, sehingga putusan yang akan diambil benar-benar menyentuh dan sampai pada aspek keadilan yang sesungguhnya. Ini mesti kita runut, jangan sepotong-sepotong gitu loh. Kemudian, Oke, Bang. Gara-gara ucapan saya itu, Bung Firdaus, Bu Ida, dan Bu Foni itu agak kurang nyaman, sehingga saya bujuk. Bahkan ada yang mau mengundurkan diri. Saya yakinkan kita harus tunjukkan kita beretika dan kita percaya. Meskipun kasus ini dari awal Bareskrim Mabes Polri menerima laporan Hotman Paris 10 Mei 2022. Urusan remeh-temeh Undang-Undang IT pencemaran nama baik, dugaan pelecehan seksual. Diproses 34 bulan. Di Mabes Polri. 34 bulan baru P21. Kira-kira menurut kalian kasus apa ini? Begitu lama baru diungkap dan baru selesai. Kenapa? Karena di penyelidikan pun saya tidak diberi ruang sampai penyidikan, bahkan tersangka tidak diberi ruang menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan. Di situ sudah mulai masuk angin. Kemudian saya bertemu dengan ada seorang jaksa yang juga pejabat. Saya diskusi. Beliau mengatakan bahwa tidak masuk unsur. Lalu kemudian belakangan saya tahu, saya dapat info dia pula yang mendorong-dorong. Kau jaksa sudah bertemu dan saya akan ungkap siapa kau. Kalau Pak Ketua, maaf, kalau Bapak Jaksa Agung ingin memanggil saya lewat Jambua, saya akan jelaskan siapa orangnya. Kalau Pak Kapolri, Pak Irwaso minta ke saya menjelaskan apa yang terjadi, saya akan siap menghadirinya. Begitu juga dengan kedatangan kami hari ini ke Mahkamah Agung ini. Saya baru baca siaran pers bahwa katanya disuruh agar Ketua PN melaporkan kami contempt of court kepada aparat penegak hukum, melaporkan kepada organisasi. Apakah kalian tidak malu? Wahai penegak hukum, Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi penegakan hukum. Apakah Bapak Ibu tidak malu melihat hakim Zarub 1 triliun, petinggi Mahkamah Agung?
Apakah kalian tidak malu melihat putusan Roland Tanur yang ternyata di OTT oleh kejaksaan? Kalian masih semangat kebersamaan, ikatan hakim, tapi kelakuan kalian bobrok, dan bobrok. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini. Saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Awal ketua majelis sudah sangat diktator. Dia tidak menunjukkan sebagai seorang moderator. Ini urusan remeh-temeh. Ini urusan pelecehan yang dalam tanda kutip antara orang dewasa. Dugaan pencemaran nama baik. Tidak ada video porno di situ. 3 kali terbuka. Kenapa sekarang tertutup? Ada apa dengan Hotman Paris? Kalau Hotman Paris orang hebat nggak boleh disentuh hukum, sudah tangkap, masukkan saya. Selesai persoalan. Hakim belum periksa kami, sudah ada siaran pers. Kalau itu benar, saya akan turun. Panggil kami siap menjelaskan semuanya apa yang terjadi dengan kasus itu. Jadi kami datang ke sini menyampaikan keberatan kami, minta hakim bertindak dan agar institusi Mahkamah Agung, malu kita, malu. Mahkamah Agung bukan bersih sekarang, banyak orang kotor, jaksa juga, hakim juga, polisi juga, pengacara juga. Mari kita sama-sama berbenah. Apa Anda pikir Anda makan dari uang negara terus Anda suka-suka? Siaran pers apa itu? Tadi saya lihat juga ada press con. Panggil kami dong. Ada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Mana peranmu? Jangan biarkan kasus ini. Tidak apa-apa, saya akan hadapi. Maaf, agak panjang. Silakan.